Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Putri Dianti, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana Meruya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Handayani SPDMM karena ilmu dan arahannya saya bisa menyelesaikan tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik. Besar harapan saya semoga apa yang sudah disampaikan pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akan membahas beberapa poin: pengertian potensi diri, cara mengembangkan potensi diri, pengertian berpikir positif, cara berpikir positif, kepemimpinan yang berdisiplin waktu, kearifan lokal, dan yang terakhir ada contoh studi kasus. Pengertian potensi diri dalam buku Pengembangan Jati Diri oleh Wayan Kantun, bahwa potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia, namun belum dikelola, ditemukan, digali, dan dikembangkan lebih jauh. Potensi diri dapat berkembang melalui usaha, kerja keras, belajar, atau bakat alami yang dimiliki sejak lahir, namun belum dilatih. Menurut Riyadi, potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu, baik fisik maupun mental, dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Lalu, menurut Wibowo, potensi adalah suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen potensi yang terdapat dalam diri individu sejak lahir, berupa potensi otak, emosi, fisik, dan spiritual yang dapat dikembangkan pada tingkat yang tidak terbatas. Cara mengembangkan potensi diri: tes minat dan bakat, berdiskusi dengan orang-orang terdekat, jangan ragu mencoba hal baru, tak perlu terpengaruh dengan pandangan negatif orang lain, bergaul dalam lingkungan yang positif, menambah jumlah relasi, berani keluar dari zona nyaman, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, menerima kekurangan diri sendiri. Pengertian berpikir positif. Menurut Susetio, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Cara berpikir positif: biasakan untuk bersyukur, ucapkan perkataan positif untuk diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, kelilingi diri dengan orang-orang yang positif, hindari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, fokus pada hal-hal yang baik. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu merujuk pada kemampuan seseorang pemimpin untuk menghargai waktu dan memanfaatkannya secara efektif dan efisien. Pemimpin yang berdisiplin waktu cenderung mengatur jadwal dengan baik, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan memprioritaskan pekerjaan yang penting. Dalam konteks hubungannya dengan staf, kepemimpinan yang berdisiplin waktu dapat mempengaruhi staf dengan cara yang positif. Pemimpin yang berdisiplin waktu memberikan contoh yang baik bagi stafnya, sehingga mereka juga menjadi lebih disiplin waktu. Pemimpin yang berdisiplin waktu juga dapat memastikan bahwa jadwal dipenuhi tepat waktu, sehingga staf merasa diatur dengan baik dan dapat bekerja dengan lebih efisien. Hal ini juga dapat meningkatkan kinerja staf karena mereka merasa dihargai dan dihormati. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Hal ini mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti kebudayaan, agama, tradisi, dan adat istiadat. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam memperkokoh karakter bangsa.
Dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, individu dapat memperkuat nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan mandiri. Salah satu nilai yang diperkuat oleh kearifan lokal adalah solidaritas. Di banyak masyarakat tradisional, solidaritas merupakan nilai yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, solidaritas ditunjukkan dalam bentuk gotong royong, membantu sesama, dan saling menghargai. Dengan memperkuat nilai solidaritas, individu akan lebih peka dan peduli terhadap orang lain, sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan bersatu. Kemudian ada contoh studi kasus. Andi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Dia memiliki staf yang bervariasi, mulai dari yang baru bergabung hingga yang telah bekerja selama beberapa tahun. Andi menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin, dia harus dapat menggali dan mengembangkan potensi diri stafnya, berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang positif, dan mengelola waktu dengan disiplin. Selain itu, dia juga ingin memperkuat karakter bangsa dengan menerapkan kearifan lokal dalam perusahaan. Bagaimana Andi dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam tugas-tugasnya sebagai seorang manajer? Yang pertama, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Potensi Andi dapat menggali potensi diri stafnya dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dia juga dapat memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Kedua, berpikir positif dalam berkomunikasi. Andi dapat berkomunikasi dengan stafnya menggunakan bahasa yang positif dan menghindari penggunaan kata-kata yang menimbulkan perdebatan atau konflik. Ketiga, kepemimpinan yang berdisiplin. Waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Andi dapat menunjukkan kepemimpinan yang efektif dengan memberikan arahan yang jelas kepada staf dan mengelola waktu dengan disiplin. Andi juga dapat membuat jadwal kerja yang jelas dan menetapkan prioritas dalam menyelesaikan tugas yang paling penting. Dan yang terakhir, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Andi dapat memperkuat karakter bangsa dengan menerapkan kearifan lokal dalam perusahaan. Misalnya, dia dapat memperkenalkan produk lokal dalam perusahaan dan mengajak staf untuk lebih mengenal budaya dan nilai-nilai lokal. Demikian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.